Dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. Bahwa pembantaian oleh suku Dayak yang dilakukan untuk mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura. Juga mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang juga pasti mengklaim bahwa suku mereka itu yang paling baik gitu. Tapi sebenarnya pemikiran seperti itu tuh salah, karena kita nggak pernah meminta untuk dilahirkan dari etnis mana gitu, entah itu Jawa, Sunda, Dayak, Madura atau manapun itu. Jangan pernah mengklaim bahwa kita ini yang terbaik gitu. Semua sama di mata Tuhan, di mata negara, dan di mata hukum gitu ya. Oke, balik lagi di channelnya Cah Jawa Project. Kali ini pembahasannya tentang masih sejarah juga yang pernah terjadi dulu sekitar tahun 90 sampai 2000-an lah kalau nggak salah ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, di sini gue mau disclaimer dulu ya. Nah, di sini gue cuman membawakan konten cerita, nggak ada niatan untuk menyudutkan salah satu pihak, karena gue di sini tuh posisinya netral gitu, dan gue cuman pengen kasih tahu doang tentang sejarahnya gimana, kenapa bisa terjadi, dan agar juga kedepannya kita tuh nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ke inti videonya ya. Konflik Sampit atau Perang Sampit atau tragedi Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antara etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Bermula sejak 18 Februari 2001, konflik ini berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini pun pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah, sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan termasuk di ibu kota Palangkaraya. Konflik ini melibatkan dua buah etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang sejumlah warga Dayak. Konflik ini pun mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Pulau Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 hingga Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2000. Transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersil di provinsi ini seperti perkayuan, pertambangan, hingga perkebunan. Jadi tuh dulu banyak transmigran dari
Madura, khususnya Pulau Madura yang pindah ke Kalimantan gitu. Memang sih dulu sempat rame juga ya berita ini tuh antara dua kubu yang berseteru ini atau dua etnis ini. Masalahnya pun juga sampai sekarang juga belum diketahui secara pasti ya. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan cuman salah paham. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Versi yang pertama mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura, dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. KMA Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak yang dilakukan untuk mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura. Setelah sengketa judi di desa Karangpangi, versi lain juga mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Jadi awalnya tuh versi yang pertama tuh mengklaim bahwa yang mulai pertama kalinya itu sebenarnya warga dari Pulau Madura gitu. Dia mungkin ada salah paham atau gimana, tiba-tiba warga Madura itu membakar rumah-rumah orang asli suku Dayak gitu. Dan suku Dayak pun juga pasti kan mempertahankan diri mereka juga, karena kan memang pulau itu kan tanah kelahiran mereka gitu ya. Dan ada juga versi yang awalnya sih sepele sebenarnya, karena percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Jadi anak sekolahan main ledek-ledekan mungkin kali ya, main ledek-ledekan gitu, yang mungkin sampai membesar gitu dan akhirnya menjadi konflik. Sedikitnya 100 warga Madura dikepenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak juga memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau ngarayau. Meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20, tapi nggak dipungkiri juga ya, memang sampai sekarang juga namanya hal-hal seperti itu pasti ada aja gitu. Nggak di mana ya, nggak cuma di Kalimantan, pastinya ada lah di mana-mana itu. Namanya juga adat istiadat dan budaya gitu ya. Kita sebagai mungkin sebagai masyarakat ya harus ikut melestarikan gitu. Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan. Pasukan bantuan pun dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak akhirnya berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Dan akhirnya polisi pun menyetujui permintaan ini, dan pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Nah, mungkin sebenarnya sih ya, namanya kita nih bangsa yang besar gitu, pergesekan antara ras dan suku itu memang nggak bisa dibohongi gitu, pasti ada gitu, pasti ada aja gitu. Nggak cuman antara suku Dayak dan Madura gitu, banyak sebenarnya. Cuman yang menjadi poin gue di sini adalah ketika ada ibaratnya oknum
oknum-oknum yang mencoba mengadu domba atau memancing-mancing gitulah ya. Sebaiknya langkah kita itu ya berpikir jernih aja gitu ya kan. Karena kalau diladenin pun juga nggak bakalan ada habisnya gitu. Yang ada kita malah diadu domba terus, diadu domba antar sama-sama warga negara Indonesia gitu, diadu domba gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Terjadi pepecahan, terjadi chaos gitu. Dan juga buat pelajaran untuk biasanya sih yang masih sering ya, yang masih sering terpancing emosinya juga itu rata-rata sih anak-anak yang masih remaja atau yang masih umur 20-30, karena mereka tuh ibaratnya masih lincah-lincahnya lah, masih gaya-gayanya itu masih tinggi gitu, gengsinya masih tinggi gitu. Mereka juga pasti mengklaim bahwa suku mereka itu yang paling baik gitu. Tapi sebenarnya pemikiran seperti itu tuh salah, karena kita nggak pernah meminta untuk dilahirkan dari etnis mana gitu, entah itu Jawa, Sunda, Dayak, Madura atau manapun itu ya kan. Dan gue sih berharap ya kejadian-kejadian seperti ini nih antara suku manapun lah, intinya suku manapun tuh nggak akan terulang kembali gitu, karena kita ini diibaratkan negara ini tuh perahu yang besar gitu, dan penumpangnya itu banyak gitu, nggak cuman dari satu etnis, dari satu suku gitu, banyak, berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya. Jadi nggak pantas lah kalau misalkan kita itu membanggakan suku kita sendiri yang paling baik atau apapun itu. Jangan pernah mengklaim bahwa kita ini yang terbaik gitu. Semua sama di mata Tuhan, di mata negara, dan di mata hukum gitu ya. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang bagaimana sih sejarah tentang konflik perang antara suku Dayak dan suku Madura. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi gue nggak ada bermaksud untuk menyalahkan satu pihak manapun. Di sini gue hanya berbagi cerita, berbagi pengetahuan agar kedepannya bangsa kita itu nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu. Akhir kata gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.